Baik, selanjutnya untuk materi komunikasi keperawatan, masih 10 askep tentang 5 unsur komunikasi. Seperti komunikasi itu kan harus ada komunikator, harus ada pesan, media, komunikan, dan juga yang kelima feedback. Jadi komunikator itu adalah orang yang berkomunikasi, orang yang menyampaikan pesan, dan pesan itu adalah isi yang dibicarakan atau yang dikomunikasikan. Berikutnya ada media. Media itu adalah alat untuk menyampaikan komunikasi, bisa seperti papan tulis, bisa telepon, bisa televisi, bisa koran. Media itu merupakan alat untuk menyampaikan pesan ya. Dan komunikan, orang yang mendengarkan pesan. Dan yang terakhir feedback. Feedback itu timbal balik. Kita tahu bahwa komunikasi kita berhasil kan, orang yang mendengarkan komunikasi kita atau orang yang mendengarkan kita bicara itu bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Itu salah satunya. Itu yang dinamakan feedback. Dan berikutnya materinya tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi antara perawat dan pasien. Tujuannya untuk melakukan asuhan keperawatan, untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Manfaatnya agar pasiennya merasa tenang, merasa nyaman. Kalau pasiennya merasa nyaman kan proses asuhan keperawatan akan berjalan lancar sehingga pasien akan cepat sembuh. Dan ada 4 tahap komunikasi terapeutik. Prainteraksi. Tahap prainteraksi itu sebelum kita komunikasi sama pasien, kita mempersiapkan diri dulu. Yang kedua, orientasi, tahap salam, sapa, saat pertama kali kita bertemu dengan pasien, dengan senyum. Berikutnya ada tahap setelah orientasi, ada tahap kerja. Tahap kerja itu tahap setelah kita salam, sapa, dan kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada pasien. Itu merupakan tahap kerja. Dan yang terakhir tahap evaluasi. Evaluasi itu adalah tahap akhir, tahap penilaian, atau tahap saat kita berpamitan dengan pasien. Di tahap evaluasi ini nanti kita jangan lupa mengatakan tindakan apa yang akan kita lakukan lagi, itu harus kita beritahukan kepada pasien. Kita membuat janji dengan pasien. Berikutnya materi tentang masih pengertian komunikasi, yaitu komunikasi ada 2, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu langsung dengan ucapan dan juga tulisan. Jadi komunikasi verbal itu komunikasi menggunakan bahasa. Komunikasi ini sangat penting sekali. Lawan bicara kita itu mengerti bahasa yang kita sampaikan. Pesan yang kita sampaikan menggunakan bahasa yang kita gunakan tuh lawan bicara kita harus mengerti. Dan tulisan juga sama. Jadi komunikasi verbal itu secara lisan, secara langsung, dan juga tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi selain dengan lisan dan tulisan, yaitu gaya kita berkomunikasi, ekspresi wajah, mimik, atau gerak tubuh. Baik, hanya sekian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.